Ready to go? This way and that way. Okay, don't forget to wash your hands. Oh, thank you. Film dibuka dengan ibu-ibu bernama Elise yang sedang memantau pergerakan tetangganya bernama Celine dengan gaya yang sangat mencurigakan. Benar saja, setelah Celine pergi, Elise secara diam-diam masuk di rumah tetangganya tersebut menggunakan kunci cocok. Entah dapat dari mana, tapi tepat setelah dia menutup gorden dan memegang pisau, Shin berpindah di tempat Celine yang sedang menjemput anaknya di sekolah. Sampainya di rumah merasa ada yang aneh, Celine mencoba mendekati gorden tersebut dan No, I hate him. wow, ternyata itu hanyalah rencana Elise yang ingin memberi kejutan kepada Celine. Jadi mereka ini ternyata adalah tetangga plus bersahabat. Saking bersahabatnya mereka berdua sampai bertukar kunci rumah. Suami Celine sendiri bernama Simon dan anaknya bernama Theo yang tadi dijemput oleh Elise. Sedangkan suami Elise bernama Damian dan anaknya bernama Max. Ibu dari Simon juga ikut hadir, biasa dipanggil Nenek Jean. Jadi si Nenek Jean ini memiliki penyakit yang mengharuskan dia minum obat di waktu tertentu. Jika tidak maka dia bisa mati terkena serangan jantung. Di situ sebagai hadiah hari ulang tahun, si Elise memberi Celine kalung. Di saat berbicara dengan si Nenek Jean, si Elise yang melihat Max membawa kue kacang lalu pergi bermain bersama Theo menyusul mereka sambil panik. Setelah ketemu, bocil berdua ini ternyata telah membuat akses masuk sehingga taman belakang rumah mereka saling terhubung, tapi hanya anak kecil saja yang bisa lewat. Diketahui Theo alergi terhadap kacang. Jika Theo memakan kue itu maka sangat membahayakan nyawanya, sehingga itu yang membuat Elise khawatir dan lagi memarahi Theo. Sementara Theo dan Max lagi bobo, para orang tua mereka lagi party. Di tengah-tengah party, Simon tidak sengaja membahas soal membuat anak. Itu secara tidak sengaja menyinggung Celine dan Damian yang sudah tidak bisa melakukannya. Di akhir-akhir party, Elise mengungkapkan keinginannya yang ingin kembali bekerja, tapi tidak direspon baik oleh suaminya. Di WC, dia ditenangkan oleh Celine yang mendukung keinginannya, juga mengatakan kalau soal anaknya Theo biarkan dia yang mengurusnya. Jadi kalau si Elise ini memang jadi kerja, dia yang akan membantu mengasuh Theo. Selesai party, mereka pulang di rumah masing-masing sambil melelahkan diri sebelum tidur. Saat Simon dan Elise akan melakukannya, Elise pun berhenti setelah Simon mengatakan ayo bikinkan Theo adik karena dia tidak enak pada Celine. Lalu mereka membahas tentang Elise yang ingin kerja, padahal hal seperti itu tidak perlu karena si Simon ini punya gaji besar. Singkat waktu esok harinya, saat Simon dan Theo ingin berangkat, Celine datang dan memberitahu Max tidak pergi sekolah karena lagi sakit. Setelah mereka pergi, Elise yang sedang memotong bunga tidak sengaja melihat Max sedang bermain ingin menaruh rumah-rumah burung di situ. Dan itu sangat berbahaya sehingga membuat Elise panik, gerak cepat ingin memperangkatinya dari bawah. Tapi karena akses jalannya sangat kecil dan sudah tidak ada waktu, dia pun lewat depan juga sambil meneriaki Celine. Tapi ternyata Celine sendiri lagi membersihkan rumah yang mana alat penghisap debu membuat suara Elise tidak terdengar. Elise pun buru-buru naik ke atas dan disusul juga oleh Celine dan sangat disayangkan sekali Max mati karena jatuh dengan posisi kepalanya duluan, membuat Celine sangat terpukul. Begitu juga dengan Elise yang merasakan hal yang sama. Malam itu juga Elise dan Simon datang buat mengungkapkan belasungkawa, dan setelah itu saat Elise sebat di kamar, dia tidak sengaja melihat Celine yang menangis histeris karena kematian anaknya. Besoknya Elise dan Simon juga memberitahukan kematian Max kepada Theo dan menyuruhnya untuk hari ini tidak usah ke sekolah. Karena masih kecil entah Theo paham atau tidak, si Simon yang ingin berangkat kerja mengatakan Theo pasti shock. Setiap orang menanggapi tragedi dengan caranya masing-masing. Setelah Simon pergi, Elise mencoba menemui Celine, tapi setelah masuk di rumahnya dia tidak ada. Sampai di belakang rumah dia menemukan Celine bersama anaknya, lalu menyuruh Theo pergi. Theo. Celine,
Di malam hari, Theo tidak bisa tidur karena boneka kelincinya ketinggalan di rumah Celine dan ingin mengambilnya sekarang. Karena sudah larut, tentu Alice melarang. Esok hari saat upacara pemakaman Max, setelah Damian berpidato, Theo disuruh mengucapkan kalimat perpisahan pada Max. Tapi melihat mainan kelincinya yang berada di situ, dia pun ingin mengambilnya. Tapi Simon langsung membawanya keluar karena situasinya tidak tepat dan langsung memarahi Theo karena telah membuat keributan. Alice pun membela Theo karena itu bukan salahnya. Yang salah adalah Celine. Dia tahu jika itu mainan andalan Theo, lalu kenapa dia menaruhnya di situ? Saat Theo di sekolah, begitu juga dengan Alice. Celine tiba-tiba datang, tapi setelah melihat Theo dia langsung pingsan. Saat sadar, Alice bertanya mengapa Celine datang ke sini. Itu kan memperburuk keadaannya. Celine menjawab dia sendiri tidak tahu. Di malam hari, Alice sekeluarga mengunjungi Celine, lalu Celine juga mengembalikan mainan milik Theo. Saat membuatkan minuman, Alice datang membantu dan setelah ngobrol sedikit, Theo datang karena Simon minta korek. Saat Alice mengantar korek, Theo bertanya apakah Celine akan punya anak lagi. Tapi seperti yang diketahui, Celine sudah tidak bisa, jadi dia hanya menjelaskan secara tidak langsung agar Theo mengerti. Setelah itu Alice dan Celine sebat di luar, lalu terdengar suara amukan Damian yang membuat Celine memberitahu jika Damian menyalahkan dia atas meninggalnya Max. Meskipun tidak dia ucapkan, tapi bisa dibaca lewat tatapan matanya. Alice pun langsung menenangkan Celine, mengatakan itu kecelakaan, jadi bukan salahnya. Alice juga bercerita dia merasa bersalah atas kematian orang tuanya. Pas kecil dia yang tidur di kursi belakang mobil selamat dari tabrakan yang diakibatkan ortunya. Celine pun menanggapi buat apa merasa bersalah, itu bukan salah Alice. Dia kan masih kecil dan lagi tidur di belakang. Berbeda dengan masalahnya sekarang. Kalau untuk masalah Max itu jelas-jelas salahnya karena dia tidak mengawasinya. Esok harinya sepulang sekolah, Celine mengajak Theo masuk ke rumahnya untuk diberi kejutan. Alice pun tidak masalah, tapi hanya 1 jam. Di saat lagi menyiram bunga, dia melihat Theo anaknya ada di balkon rumah. Takut kejadian sama menimpa anaknya, dia pun berteriak memperingati Theo buat kembali. Akses jalan yang kecil dia terobos. Sambil emosi dia langsung memarahi Celine yang meninggalkan anaknya sendiri. Tapi Celine mengaku dia dari tadi mengawasi. Di tengah-tengah perkataan itu, tiba-tiba Celine terdiam melihat akses jalan yang dilewati oleh Alice. Singkat waktu di malam hari, Alice mengungkapkan rasa gelisahnya terhadap Simon mengenai Celine yang ingin mengujinya. Dia merasa Celine menyalahkannya atas kematian Max karena tidak menyelamatkannya. Dan dia juga merasa si Celine ini sudah mulai stres. Tapi Simon langsung menanggapi itu hanya perasaan Alice saja dan itu berbahaya jika Alice percaya akan semua rasa curiganya. Di pagi hari, Alice melamun dan lambat menyediakan sarapan karena masih memikirkan tentang masalah kemarin. Lalu singkat cerita, di hari ulang tahun Theo, Celine yang hadir di sepanjang pesta terlihat murung sehingga si nenek Joey memberitahukan yang intinya alangkah baiknya Alice berbahagia karena sekarang hari ulang tahunnya Theo. Merasa mungkin ada yang salah pada dirinya, dia curhat pada Alice. Tapi Alice langsung membahas soal waktu Celine membawa Theo ke balkon hari-hari yang lalu. Merasa bersalah atas ucapannya barusan, Alice langsung minta maaf. Di saat lagi cuci piring, Alice melihat nenek Joey yang bertingkah aneh. Pas disusul, dia menemukan nenek Joey yang sudah terkepar tak berdaya. Mendengar Alice yang berteriak, Celine juga datang, tapi sayangnya nenek Alice dinyatakan meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Can my wife handle it? Saat Alice mengisi data-data, dia merasa ada yang aneh atas kematian nenek Joey. Mengetahui dia selalu minum obatnya tepat waktu, tapi si dokter menjawab semua bisa terjadi di usia tua. Melihat gelas yang dipakai si dokter secara mengejutkan, Alice ingin mengotopsi mayat ibunya Simon tanpa sepengetahuan Simon untuk mencari tahu apa penyebab kematiannya. Pulangnya di rumah, dia mendapati Theo yang lagi memperbaiki rumah burung milik Max. Buru-buru dia langsung menyingkirkan mainan itu. Setelah Celine pulang, Alice yang menaruh rasa curiga terhadap Celine pergi memeriksa taman di mana tempat si nenek terkepar dan mencari sesuatu. Entah barang apa ini, pas diambil dia dipantau dari jauh oleh Celine. Di malam hari saat lagi bobo, Alice terbangunkan oleh suara berisik yang ada di lantai bawah. Lalu dia mendapati Theo yang sudah tidak ada di kamarnya dan langsung memanggil Simon. Dan ternyata Theo tidur bersama Simon. Besoknya dari hasil otopsi, dokter memberitahu jika tidak ada obat di jejak darah milik nenek Joey. Yang itu berarti si nenek Joey meninggal karena tidak minum obat. Dengan cepat dia pergi memeriksa barang yang telah dia simpan hari-hari sebelumnya. Barang yang dia temukan di mana lokasi si nenek Joey terkepar. Tapi setelah dicari-cari, dia tidak menemukannya. Rasa curiganya semakin besar saat kumpul-kumpul bersama Celine. Dia memegang erat anaknya Theo. Saat Celine membawakan makanan ringan, si Theo tidak mau makan
makanan itu. Si Celine pun menyarankan buat mencari sendiri makanan yang ada di dapur. Sempat ditahan oleh Alice, tapi karena Simon mempersilahkan, dia pun pergi dan... Your friend... We're so sorry. Theo, what is it? Ya, Theo yang di dapur makan kue kacang sehingga dia sesak napas dan buru-buru dilarikan ke rumah sakit. Alice yang merasa ini salahnya Celine menyalahkannya dan terjadi keributan kecil sehingga Simon menyuruh Damian dan Celine lebih baik pulang. Di saat lagi menjelaskannya kepada Simon yang intinya Celine itu orangnya manipulatif, buktinya tadi saat tidak secara langsung dia mengarahkan Theo memakan kue kacang itu, tapi Simon masih tidak mau berburuk sangka. Kemudian Alice akhirnya memberitahu jika si nenek Jean telah diotopsi dan terbukti jika dia mati karena tidak minum obat. Karena tidak mungkin nenek Joy lupa minum obat atau lambat minum obat, jadi pasti ada orang yang membuat nenek Joy melakukan dua hal yang tadi, dan dugaan dia Celine lah pelakunya. Barang yang diambil oleh Alice kemarin itu adalah obat terakhir yang diminum nenek Jean. Dia ingin memeriksa obat itu buat memastikan apakah itu memang obat untuk penyakit si nenek Jean. Tapi tidak jadi karena hilang, dan dia mengira Celine telah mengambilnya pas malam-malam waktu dia terbangun mencari Theo dengan alasan pasti dia takut ketahuan. Mendengar semua itu, Simon langsung membawanya Alice ke mobil buat ditunjukkan sesuatu yang ternyata obat tersebut berada di tangannya, tapi dia temukan di taman bukan di dalam laci. Si Simon pun menyuruh Alice buat jangan berprasangka buruk karena itu akan menghancurkan mereka. Yang terpenting sekarang itu anak mereka Theo lagi sakit, jadi jangan membahas hal-hal yang lain. We were able to neutralize the allergic reaction. Huh? Singkat waktu, esok harinya Alice mengungkapkan keinginannya yang ingin pindah rumah, tapi Simon tidak setuju dengan hal itu. Kemudian di saat beres-beres rumah melihat Celine yang keluar, Alice menggunakan kesempatan itu buat masuk ke rumahnya dan mencari obat nenek Joy. Saat lagi ingin membuka tempat obat, kuncinya tidak ada. Saat itu juga Celine kembali karena nampaknya melupakan sesuatu yang membuat Alice langsung bersembunyi. Sialnya si Alice yang meninggalkan kunci rumah di meja ditemukan oleh Celine. Merasa curiga, dia mulai masuk di ruangan bawah tanah, tempat di mana Alice berada. Alice yang sempat mematikan lampu, talinya goyang-goyang. Meskipun tahu 100% ada orang masuk di rumahnya, Celine memilih untuk kembali. Dirasa sudah aman, Alice pun kembali, tapi ya, ternyata Celine belum meninggalkan rumah ini. Ditanya alasan mengapa dia ada di sini, sambil belak-belakan Alice menjawab dia sedang mencari Theo. Karena itu bukan alasan bagus, Alice pun akhirnya jujur dan mengatakan di mana Celine menyimpan obat asli milik si nenek Jean. Celine yang mendengar itu merasa tersinggung dan langsung menyuruh Alice buat pergi. Vacation? Did you like that? Huh? Pulangnya dari mengantar Theo sekolah, Theo mendapatkan hadiah dari Celine. Melihat itu, Alice pun mengembalikannya. Untuk menenangkan diri, Alice kembali sebat. Tapi setelah sadar jika Theo tidak ada, dia pun mencarinya sampai di rumah Celine. Alice! Theo! Theo? Honey, stop. Iya, Theo berdiri di atas balkon dan jika salah sedikit mereka mengambil tindakan maka Theo jatuh. Si bocil Theo berkata dia ingin pergi ke tempat di mana Max dan nenek Jean berada karena itu adalah tempat yang bagus, kata si Celine. Celine pun dengan perlahan mulai mendekat sambil membuat Theo tenang dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkannya. Di malam hari si Simon juga akhirnya bersedia untuk pindah rumah. Besoknya Alice dan Celine juga akhirnya baikan dan saling maaf-maafan. Lalu setelahnya Alice memberitahukan keinginan mereka yang akan pindah rumah. Singkat waktu, Damian yang pulang kerja disambut oleh Celine dengan minuman keras. Kemudian memberitahu jika tetangga mereka yaitu Alice akan pindah. Damian pun tidak mau pusing dan memang mereka tidak salah. Justru setelah kematian Max, Celine terlihat bergantung pada Theo. Dijawab oleh Celine, mereka saling memahami satu sama lain. Saat Damian tidur karena teler di malam hari, dengan tegas, Celine membuat suaminya tak sadarkan diri, kemudian mengiris tangannya hingga dia tewas, seolah-olah mati karena bundir. Mengetahui itu di pagi harinya, kasihan terhadap Celine, mereka berdua mempersilahkan Celine buat tinggal di rumahnya untuk sementara waktu.
Singkat waktu malam hari tiba, saat si Theo sudah tidur, Simon yang minum-minum sambil nonton TV ditinggal oleh Ellie sementara karena ingin mengambilkan Celine pakaian di sebelah mengetahui Celine belum pernah mengganti baju. Sementara di kamar Celine, si Theo ternyata belum tidur dan pergi menghampirinya untuk mengucapkan selamat malam. Ellie lagi sibuk di rumah sebelah, Simon tidur karena teler, sedangkan Celine... Even children know where it's led to find out. Iya, melihat dia yang mengeluarkan cairan yang sebelumnya dia gunakan pada Damian, tentu dia berniat melakukan hal yang buruk. Kemudian di tempat Alice yang mengambil baju, tidak sengaja menemukan satu kunci pas dicoba di tempat penyimpanan obat, cocok. Kemudian dia mencari obat milik Shannon Ejian dan akhirnya ketemu. Dengan gerak cepat dia langsung pulang. Melihat suaminya yang tidak sadarkan diri, dia panik. Tapi setelah mengetahui dia masih bernapas, dia lega. Kemudian secara perlahan mulai naik di lantai atas tempat di mana Celine berada. Dari belakang dia langsung dijamsut oleh Celine dengan maksud ingin membuat dia tak sadarkan diri. Karena dia punya insting ibu-ibu yang kuat, Alice pun berhasil melawan sehingga Celine jatuh di tangga. Sambil merangkak, Alice menuju ke anaknya Theo disusul oleh Celine yang masih sehat. Kemudian dengan santai join dalam pelukan dan... Iya, si Alice pun berhasil dibuat tak sadarkan diri oleh Celine dan ternyata si Celine telah membuat hal yang sama pada Simon dengan cara yang lain. Mereka berdua pun dibuat tidur bersama, kemudian Celine menutup semua ruangan sampai udara tidak bisa masuk, lalu dia membuka alat entah apa itu tapi memunculkan semacam gas. Lalu pergi ke tempat Theo dan... The facts of this case are cut and dry. Of such tragedy, Your Honor, what would you do? Kemudian waktu dipercepat memperlihatkan Celine yang sedang melakukan pengambilan hak asuh terhadap Theo. Ternyata sangat disayangkan kedua orang tua Theo telah meninggal. Seperti yang diketahui, tanpa sepengetahuan Theo yang masih bocil tak tahu apa-apa, Celine lah pelaku yang membunuh kedua orang tuanya. Dengan maksud sudah jelas, hanya ingin menjalankan hidup bersama Theo. Dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.